Karate, please knock it up. Halo guys, kembali lagi di channelnya aku, Eka Jessica. Nah, jadi kali ini aku mau tutorial jedag-jedug DJ maafkanlah. Nah, jadi di sini tuh aku udah nyiapin mentahan teksnya sama udah ngatur beatnya juga ya. Kalau misalkan beatnya nggak sesuai, kalian bisa atur sendiri ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi langsung aja kita tambahin foto awalnya, kita ke garis merah awal. Terus cara nambahin fotonya tuh kalian klik yang di bawah ini, terus kalian pilih gambar dan video. Jadi di sini aku mau pakai foto anime aja ya, soalnya foto yang kemarin itu kan rambutnya padahal nggak kelihatan, tapi ada yang komen siapa ya nih yang ini tuh katanya rambut aku tuh kelihatan, katanya kayak kurang bahan gitu, padahal enggak ya kan, itu kan kalau emang pepotongan emang kayak gitu kan. Jadi di sini aku mau pakai foto anime aja, kecuali foto yang paling bawah itu yang nanti nangis itu ya, itu aku juga jujur itu rambutnya emang kelihatan, tapi yang ini aku merasa terhina banget sama dia. Oh my god. Nah, jadi di sini aku mau nambahin langsung ya fotonya, itu aku mau pakai foto yang ini. Kalau udah ditambahin kayak gini, kalian geser sampai ke akhir, terus kalian klik yang ini. Nah, dia jadi bakal panjang gitu fotonya sampai ke akhir. Jadi langsung aja kita potong-potong. Kita geser ke garis merah yang kedua, terus kita klik yang ini. Dia akan terpotong gitu. Kita klik ini, gini ya guys. Sampai dengan selesai. Nah, jadi ini udah selesai dipotong-potongnya. Terus kita tambahin efek di foto yang pertama itu. Kita klik fotonya, terus kita klik yang efek ini. Terus kita tambahkan efek. Jadi efek yang pertama itu kalian klik ubin. Ubin itu adanya di distorsi warp. Adanya itu di paling bawah yang paling atas. Yang ini, atau bahasa Inggrisnya tiles. Terus kita klik pengaturan standar. Terus mirrornya kalian aktifin. Kalau udah, kita keluar. Kita ke move atau transform, kita pilih oscillate atau ombang-ambing. Kita tambah pengaturan standar. Nah, jadi kalau udah kayak gini, sudutnya itu kita ubah jadi 102. Terus frekuensinya kita ubah jadi 1,40. Terus magnitudenya itu kita kasih keyframe awal, kita ubah jadi 500. Terus kita geser, kita kasih keyframe atau kunci awal, kunci akhir kita ubah jadi 1. Terus kita ketengahin, kita klik yang ini, kita kasih klik yang ketiga, ini namanya kurva ya, kita klik kayak gitu. Nah, jadi kalau udah, kita keluar. Terus kita tambahkan lagi efek yang namanya itu buram gerak. Buram gerak itu adanya di blur ini, atau bahasa Inggrisnya motion blur. Kita tambah pengaturan standar, kita klik, kita ubah tune-nya jadi 2,50. Jadi kalau udah, kita keluar. Terus kita tambahkan lagi efek adanya itu di move atau transform. Kita pilih yang paling atas, atau bahasa Inggrisnya swing, bahasa Indonesianya ayun.
kita tambah pengaturan standar. Nah jadi kayak gini, ayunnya ini kita ubah jadi frekuensinya kita ubah jadi 56, terus sudutnya kita kasih keyframe awal, kita ubah jadi 9,8, terus keyframe akhir kita ubah jadi 0,0. Kalau udah ketengahin, kita kasih kurva yang ketiga kayak gini, kita keluar, terus kita ke sudut 2. Sudut 2 ini kita ubah jadi 0,0. Udah 0,0 aja udah. Nah jadi kalau udah, terus kita tambahkan lagi efek, namanya itu paparan atau gamma, adanya di warna dan cahaya. Kita klik exposure atau gamma. Exposure-nya kita kasih keyframe awal, kita ubah jadi 1,00. Terus keyframe akhir kita ubah jadi 0,00. Kita tekan dulu, kita agak ketengahin segini. Nah jadi kalau udah kita ke tengah ini, kita kasih kurva yang ketiga kayak gini. Nah jadi kalau udah, ini efek yang pertama udah selesai kayak gitu ya guys. Nah jadi kurang lebih hasilnya kayak gitu. Terus kalau udah, kita tambah lagi efek, itu namanya glow scan, adanya itu di gambar dan tepi. Ini yang gambar orang itu ya, kita tambah pengaturan standar. Terus thresholdnya tuh kita kasih keyframe awal, atau bahasa tulisannya tuh TH resort gitu, aku nggak tahu bacanya, jadi aku baca street, nggak tahu lah pokoknya gitu. Keyframe awalnya kita ubah jadi 1,00, keyframe akhirnya itu kita ubah jadi 0,00 kayak gini. Terus kita kasih kurva yang ketiga kayak gini. Nah guys ya, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Nah jadi kalau udah itu, kayak gitu, terus kita salin semua efek, terus kita tempel ke foto yang sesuai ininya ya, kayak gini. Nah yang ini kita tempel aja dulu. Nah yang ini ya, yang bit 25,11, terus yang 21,23 itu di situ kita tambahinnya. Terus ntar aku lupa. Nah yang ini 28,09 kita tempel. Nah jadi kalau udah itu, terus kita tempel di foto yang kedua, yang ini kita tempel kayak gini. Terus glow scan-nya kita hapus, kita ke ombang ambing, terus sudutnya itu kita ubah jadi 0. Nah jadi udah, kalau udah nanti dia bakal kayak gini. Nah kayak gitu ya guys. Terus kalau udah, kita salin yang tadi udah kita ubah, yang kedua itu salin efek, terus kita tempel ke foto yang belum kita kasih efek tadi. Yang ini. Terus kalau yang udah jangan ya guys.
Nah kayak gini kita kecilin dulu kayak gini. Guys, jadi hasilnya kayak gitu. Terus aku mau nambahin lagi efek ininya. Nah, jadi aku di sini yang kedua ini aku mau nambahin garis miring kayak gitu, garis berjalannya. Kita klik yang ini. Terus kita pilih yang ini. Persegi kotak. Terus kalau udah kita tarik kayak gini sampai dia nggak kelihatan ujungnya, terus kita lebarin. Nah jadi kalau udah kayak gitu kita klik yang ini, move atau transform. Kita klik yang kedua ini, kita geserin kayak gini 36 ya, aku sampai 36. Kalau udah, terus kita ke yang atas ini, kita kasih kunci dulu keyframe, terus kita geser ke atas sampai dia nggak kelihatan. Nah kalau udah nggak kelihatan gitu, ke tengah kayak gini kasih lagi, terus kita keluarin. Kayak gini. Terus yang ini kita kasih lagi, ke bawah kayak gini. Terus kita ke yang ini, sini aku rada ke atasin. Terus ke yang akhir kita tarik sampai dia nggak kelihatan, sampai dia ke bawah, terus sampai nggak kelihatan. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi kalau udah kita keluarin, terus kita lanjut tambahin efek di sini. Kita ke paling bawah yaitu namanya lainnya. Terus kita salin latar belakang atau tulisannya copy background. Terus kita tambah pengaturan standar. Nah dia bakal hilang kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Terus kita tambah lagi efek adanya itu di gambar dan tepi. Nah ini bahasa Inggrisnya fin edges, aku nggak bisa bacanya, pokoknya kayak gitu. Terus kita klik, atau bahasa Indonesianya temukan tepi. Nah jadi kita klik pengaturan standar. Nah jadi kalau udah itu kayak gini, yang kedua ini thresholdnya itu kita ubah jadi, bisa kita ubah lagi sih jadi, kita ubah jadi sampai 600 guys. Nah 600 ya. Ini kurang panjang ya guys, nanti kita panjangin dulu. Jadi kalau panjangnya itu kita geser ininya sampai ke yang, terus yang ininya kita geser, yang ininya kita ketengahin kayak gini. Nah jadi ini udah. Nah jadi kalau udah kayak gitu, kita klik ini, terus kita klik yang ini, terus kita salin satu layer. Nah jadi kalau udah, terus kita ke foto yang selanjutnya. Nah yang ini kita klik yang ini, tempel satu layar kayak gini. Ini kepanjangan, jadi kayak gini hasilnya. Nah jadi kalau kepanjangan kayak gini tuh bisa kita potong kayak gini. Terus kita geserin ininya dulu nih ke sini kayak gini aja.
Nah jadi kalau udah kayak gini tuh, yang ininya tuh kita potong dulu kayak gini. Salah guys, sampai sini ternyata kayak gini. Terus yang ininya tuh kita geser sampai akhir. Nah jadi ini udah. Nah jadi kurang lebih hasilnya kayak gitu. Kalau udah benar langsung aja kita klik ekspor. Ini nunggunya kurang lebih selama 1 sampai 2 menitan ya. Guys, nah jadi ini udah diekspor. Bisa langsung kita putar aja dulu ya untuk memastikannya aja gitu. Nah jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah langsung aja kita klik simpan. Nah jadi dia udah otomatis tersimpan di galeri. Ini aku pakai AM versi 3.8.5. Kalau kalian mau download versi AM kayak aku, kalian bisa cek deskripsi ya. Selamat belajar, selamat mencoba. Oke guys, dadah, see you next video.